Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, bersukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk mendapatkan pengertian yang benar, dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 20 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang kita banggakan dapat mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Kalau kita salah fokus sehingga membanggakan sesuatu yang salah, maka hal itu bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah juga. Karena itu saudara, jangan sampai kita membanggakan atau memegahkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak perlu menjadi kebanggaan atau kemegahan kita. Setiap orang di dunia ini punya kecenderungan untuk memegahkan diri karena sesuatu yang ia miliki, yang ia capai atau yang ia terima. Sebagian orang bangga dan bermegah karena memiliki pekerjaan yang bagus, karir dan pangkat yang tinggi. Sebagian lagi bangga karena punya barang-barang mewah dan mahal. Ada pula yang bermegah karena rumahnya besar, luas dan indah. Ada yang bangga jadi anak presiden, bangga jadi anak pejabat, atau keluarga jenderal, atau bagian dari keluarga orang terkenal. Dan ada banyak lagi berbagai kebanggaan-kebanggaan lainnya yang ada pada hati dan pikiran manusia. Semua kebanggaan itu dalam ukuran tertentu memang wajar. Tapi kita perlu ingat saudara, agar kita tidak boleh menjadi sombong dan bermegah atas berbagai hal yang ada di dunia ini. Sebab semuanya bersifat sementara dan tidak dapat diandalkan. Mazmur 20 ayat 7 ini berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Kereta dan kuda pada zamannya pemazmur merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi pemiliknya. Kereta dan kuda juga merupakan aset yang penting yang digunakan dalam peperangan. Kalimat dalam ayat ini berbicara tentang kesombongan karena mengandalkan sesuatu yang menjadi harapan untuk memberikan pertolongan atau sesuatu yang memberikan sebuah prestis atau harga diri. Kita perhatikan di dunia ini saudara, ada begitu banyak hal yang dapat membuat kita tergoda untuk bermegah atasnya, untuk mempercayai dan mengandalkannya. Seperti misalnya pekerjaan kita, gaji atau penghasilan kita, kendaraan yang kita miliki, harta yang ada pada kita, rumah, orang-orang di sekeliling kita, dan sebagainya. Namun perlu kita sadari bahwa seharusnya kita tidak bermegah dan mengandalkan hal-hal yang demikian. Pemazmur pada prinsipnya mengatakan dalam ayat ini bahwa ia tidak mau bermegah dan tidak mau menaruh kepercayaannya pada berbagai hal yang kelihatannya dapat diandalkan. Tapi ia mau bermegah dan mengandalkan serta menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kuda dan kereta memang sesuatu yang diperlukan dalam peperangan. Tapi pemazmur menyadari bahwa kemenangan bukanlah disebabkan karena dua hal itu, tapi disebabkan oleh karena Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari jangan kita berbangga dan jangan percaya pada apa yang hanya akan menyebabkan keputusasaan dan kegagalan. Percayalah hanya kepada Tuhan yang tidak akan membuat kita dipermalukan. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-14 dikatakan,
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Mari saudara, meskipun di dunia ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita bangga, tapi sadari bahwa kebanggaan kita hanya di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang tidak percaya diri dan rendah diri karena merasa tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Sadari saat ini saudara, bahwa saudara punya Tuhan yang dapat saudara banggakan, yang karenanya saudara dapat bermegah, dan yang kepadanya saudara dapat menaruh kepercayaan dan harapan. Tuhan adalah kebanggaan kita. Mari fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap kita. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian baru, membuka wawasan pikiran kami, untuk kami tidak fokus pada hal-hal yang pada hakikatnya tidak dapat kami andalkan, dan yang sebenarnya tidak perlu kami megahkan. Kami sadari bahwa seringkali kami kehilangan fokus, kami kehilangan arah sehingga kami membanggakan hal-hal yang ada di dunia ini. Dan kami menaruh kepercayaan kami kepada hal-hal yang demikian. Tapi saat ini kami sadar, kebanggaan kami dan kemegahan kami hanya di dalam Tuhan. Engkaulah ya Tuhan, sumber segala-galanya bagi kami. Engkau yang berkuasa dan berdaulat, dan kami semua ada dalam tangan kuasa-Mu. Itu sebabnya kami mau berharap, kami mau mengandalkan Tuhan. Kalau selama ini kami salah fokus dan salah arah pandangan, kami mau tanggalkan semua dan mau mengarahkan fokus hidup kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Bersamamu kami mengalami kemenangan, sukacita dan damai sejahtera. Ada keselamatan, ada kehidupan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena pengertian yang Tuhan berikan agar kami berbangga di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Tuntun kami supaya kami selalu kuat dan ingat akan kebenaran firman-Mu, serta taat melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami. Ada kesembuhan, ada mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan, pertolongan, kesembuhan, jalan keluar dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.